Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil serta pengkonsumsi beras terbesar di dunia. Tingginya kebutuhan akan beras seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk. Hal tersebut tentunya harus dibarengi pula dengan produktivitas yang tinggi. Salah satu masalah dalam upaya peningkatan produksi padi ialah serangan OPT atau organisme pengganggu tumbuhan. OPT adalah organisme hidup yang keberadaannya tidak dikehendaki atau menyebabkan kerusakan pada tanaman dan mengurangi hasil seperti hama, penyakit, dan gulma. Beberapa OPT penting tanaman padi ialah seperti penyakit blast, hawar daun bakteri, tungro, tikus, penggerek batang padi, dan wereng batang coklat. Berbagai jenis OPT menyerang tanaman padi sejak di persemaian hingga panen. Untuk menghindari serangan hama, terutama pada fase awal pertumbuhan, yaitu di persemaian, maka disarankan kepada Bapak Ibu petani untuk mengaplikasikan perlakuan benih atau seed treatment pada benih padi yang akan disemai. Perlakuan benih atau seed treatment ini jarang sekali dilakukan oleh petani. Padahal tahapan persemaian ini merupakan pondasi awal bagi tanaman padi. Jadi ketika persemaian ini sehat dan kuat, maka potensi untuk mendapatkan hasil panen yang lebih tinggi juga akan mudah diraih. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara aplikasi insektisida perlakuan benih atau seed treatment ini dengan menggunakan Cruiser 350fs. Aplikasi insektisida perlakuan benih ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pada saat perendaman benih atau pada saat sebelum benih disemai, yaitu setelah proses pemeraman. Namun kali ini saya akan mempraktekkan cara yang pertama. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benih padi unggul bersertifikat. Kemudian tentunya Cruiser 350fs. Cruiser 350fs merupakan insektisida perlakuan benih untuk melindungi tanaman di persemaian atau tanaman yang masih muda. Cruiser 350fs dapat mengendalikan dan mencegah serangan hama seperti lalat bibit, wereng hijau, dan wereng batang coklat. Bahan aktif yang terkandung pada Cruiser 350fs ini adalah thiamethoxam 350 gram per liter yang bekerja secara sistemik dan akan masuk ke dalam jaringan tanaman untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan efektif dari serangan hama. Alat selanjutnya yang kita butuhkan adalah gunting. Kemudian sarung tangan yang tujuannya untuk melindungi tangan kita dari pestisida atau bahan kimia. Berikutnya ember. Dan yang terakhir yaitu ember yang berisikan air untuk merendam benih padi. Adapun langkah kerjanya yaitu sebagai berikut. Pertama, buka kemasan benih dengan menggunakan gunting. Benih padi unggul bermutu ditandai dengan adanya label benih yang berisikan keterangan mutu sebagai jaminan benih bermutu dari produsen benihnya. Untuk di tingkat petani atau untuk konsumsi, petani disarankan cukup menanam benih dengan kelas benih sebar dengan warna label biru. Ayo Bapak Ibu petani sekalian, selalu gunakan benih bersertifikat dan berlabel karena kemurnian varietas terjamin dan mutunya sesuai dengan standar mutu benih yang berlaku. Selanjutnya rendam benih dengan air, lalu bersihkan.
Kemudian campurkan Cruiser 12,5 mili untuk kebutuhan benih 5 kg. Bisa Bapak Ibu petani sekalian lihat, Cruiser 350 fs ini berbentuk pekatan berwarna merah. Dosis yang dianjurkan untuk penggunaan Cruiser 350 fs ini sebenarnya adalah 4 ml per kilogram benih. Namun apabila digunakan dosis 12,5 ml untuk 5 kg benih, ini juga masih sama fungsinya untuk memberikan perlindungan pada tanaman. Untuk cara kerja, Cruiser 350 fs bekerja melalui dua cara. Yang pertama, yaitu absorpsi atau penyerapan pada proses imbibisi, di mana benih untuk bisa berkecambah membutuhkan penyerapan cairan atau kelembapan, atau yang sering disebut dengan imbibisi. Yang kedua, diserap oleh akar dan bibit dan cepat ditranslokasikan melalui jaringan tanaman. Setelah diaduk, kemudian rendam benih selama 2 kali 24 jam agar Cruiser meresap pada benih. Setelah dilakukan perendaman dengan Cruiser 350 fs selama 2 kali 24 jam, kemudian tiriskan dan lakukan pemeraman selama 1-2 kali 24 jam. Di sini saya melakukan pemeraman selama 2 kali 24 jam agar benih yang akan disemai nanti bisa tumbuh secara optimal. Lakukan pemeraman selama 1-2 kali 24 jam. Dan ini hasilnya setelah dilakukan pemeraman selama 2 kali 24 jam, benih dapat berkecambah dengan optimal. Berikutnya, benih siap ditebar di lahan. Selain manfaat penggunaan Cruiser 350 fs yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa fungsi utama dari Cruiser 350 fs, yaitu antara lain: pertama, bersifat sistemik sehingga dapat melindungi seluruh bagian tanaman mulai dari awal tanam hingga panen. Yang kedua, mengendalikan serangan hama sedini mungkin. Yang ketiga, berbentuk pekatan yang mudah dilarutkan dalam air dan lebih cepat terserap oleh benih. Yang keempat, benih lebih cepat tumbuh dan seragam. Yang kelima, perakaran lebih panjang dan putih, serta tanaman lebih kokoh. Dan yang keenam, meningkatkan hasil panen secara signifikan. Nah, ini dia kondisi benih padi yang telah disemai selama 14 hari dan telah dilakukan perlakuan benih atau seed treatment menggunakan Cruiser 350 fs. Terlihat perakaran lebih panjang dan juga tanaman lebih sehat tanpa adanya serangan hama. Baik, sekian dulu informasi yang dapat saya berikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.